Beli, cepat. Sudah jam 8 lewat, Bung. Matahari sudah naik. Ya. Aku mau bicara dengan kau. Mumpung adekmu belum pulang dari warung. Iya. Siapa? Kurang ajar. Beli, apa-apaan sih kau? Rasakan. Lagi, Om. Setiap kali orang mandi ada saja yang mengintip. Anak kecil kok diladeni. Sudah jam 8 lewat. Masa setiap pagi kau mesti masuk terlambat? Bisa dipecat kok. Tidak apa-apa dipecat. Saya juga tidak suka kerja di pabrik celana itu. Kenapa? Ibu lihat sekarang semua orang pakai celana buatan pabrik. Iya, tapi tidak jadi tukang jahitnya. Jangan menghina. Pekerjaan itu malah punya masa depan yang lebih baik daripada kau mimpi mau jadi penyair. Kau tidak punya bakat, Bung. Tapi ada sajak-sajak saya masuk surat kabar. Iya, tapi jelek. Tukang jahit yang baik pangkatnya lebih tinggi dari penyair yang tidak punya bakat. Sudah, turun. Sarapan dulu. Bukan itu yang ingin Ibu bicarakan, tapi tentang adikmu, Ana. Mumpung dia belum pulang dari warung, aku gelisah melihat keadaannya. Kulihat dia tidak pernah bergaul dan sudah waktunya dia kawin, berumah tangga. Jadi kenapa? Makan kerupuknya biar jangan seret. Di antara kawan-kawan sepekerjaanmu, apa tidak ada pemuda yang... Tidak ada. Masa? Pasti ada. 1, 2... Tidak ada. Kecuali tukang jahit, tukang kancing, tukang betulkan mesin, tukang gunting. Cuma itu yang ada. Cari satu yang cocok, yang berasal dari keluarga baik-baik. Undang dia kemari buat adikmu.
biar bertemu, biar berkenalan. Tidak ada, saya pergi. Sudah terlambat. Tunggu dulu. Kalau ayah masih hidup, aku tidak akan minta tolong. Mau kau? Mau kau mengundangnya kemari? Mau kau, nak? Mereka pasti akan gembira melihatnya. Dia cantik, dia manis. Itu yang selalu orang bilang bila aku sedang berdagang. Bu, Ana jelek. Dia kuno, gugup, dan selalu kikuk. Bukan saja tidak ada yang mau bergaul dengan dia, tapi ada juga yang lainnya. Apa maksudmu? Dia memang manis buat kita. Dia memang cantik buat kita. Karena dia darah daging kita. Tidak jadi soal lagi apa dia pincang atau tidak. Jangan sebut-sebut dia pincang. Mestinya. Tapi itu kenyataan. Dia aneh. Dia menutup dirinya sampai-sampai gemetar kalau ketemu orang. Dan pincangnya bukan itu saja. Dia... Apa maksudmu bukan itu saja? Welly! Apa maksudmu? Dia tidak memiliki apa-apa buat mengundang seorang laki-laki. Dadanya terlalu kempis. Tante Ana. Tante pulang dulu ya. Usahakan supaya kau jangan terlambat pergi les. Apa, Bu? Les ngetikmu, supaya kau jangan terlambat. Iya. Ibu akan sibuk hari ini. Mengantarkan majalah ke langganan-langganan. Kerupuk belum diantarkan. Telur yang kau beli tadi goreng saja buat makan siang. Iya.
Ibu jangan terlalu memikirkan saya. Sini, nak. Sini. Kenapa? Ada apa? Lihat ke gambar ayahmu di dinding. Kenapa? Pejamkan matamu dan minta sesuatu dalam hati. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Minta sesuatu yang kau harapkan. Apa? Jodoh. Peruntungan yang baik. Mendiang ayahmu sudah tidak bisa memberikannya. Tapi abangmu pasti akan berusaha untuk membuatmu bahagia. Begini, Bung Hafiz. Kalau Bung Hafiz ada waktu, begini. Bagaimana kalau saya... Maksud saya, begini. Sebentar. Ruth! Kau lah yang ngomong sama Bung Hafiz. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana mesti bilangnya. Alah, Cuma tinggal meneruskan. Kelihatannya dia bakal tidak mau. beres. Silakan aku. Sayang, aku sudah kawin. Bung Hafiz, enak kalau Bung Hafiz sudah punya istri. Apalagi kalau Bung Hafiz sering sakit-sakitan melulu. Kalau ada istri di samping kita kan ada yang mengurus. Undangan Bung Weli jangan ditolak. Adiknya begini. Undangan apa? Dia belum kasih tahu apa-apa toh. Apa-apa? Adiknya. Bung Hafiz mesti berkenalan. Cakep. Modern. Saya kan rada kuno dibandingkan dengan kemauan gadis-gadis zaman sekarang. Yang ini sejaman sama Bung Hafiz. Semuanya sejaman. Pasti cocok. Bagaimana kalau malam minggu Bung Hafiz datang ke sana biar saya bilang sama abangnya. Terserahlah bagaimana baiknya. Malam minggu ya malam minggu. Hei, penyair. Boleh juga Bung Hafiz. Ah, Malam minggu dia datang, asal tidak bengek saja. Dia kan suka bengek. Alah, nanti juga sembuh kalau sudah kawin. Emangnya kawin obat bengek? 2 minggu yang lalu saya daftarkan kemari. Anak Fanny. Sebentar. Silakan masuk. Ana Vannes. Ya betul, tapi dia tidak pernah datang lagi kecuali hari pertama. Apa? Pasti ada kekeliruan. Anak saya setiap hari pergi les. Aneh. Ya, itu ibunya. Kami juga heran kenapa dia tidak muncul lagi. Saya malah ingat ketika itu kami ramai-ramai menolongnya ke kamar kecil. Iya, itu ibunya ya. Ke kamar kecil? Kenapa? Dia sakit perut. Mungkin karena gugup, tangannya gemetar. Terima kasih. Kau cuma membohongi ibumu. Kau tidak pernah masuk kecuali hari pertama waktu kau sakit perut. Memang saya sakit perut. Saya malu. Saya tidak bisa lagi datang ke sana. Kenapa? Kau lihat kakiku melepuh buat dapat uang kursus 7.500. Sekarang kau buang-buang begitu saja. Kenapa? Saya tidak bisa. Orang-orang membicarakan kaki saya terus-menerus. Mereka semua. Kau tidak pincang, Neng.
Kau cuma tidak mau berjalan tegak. Tegak, Neng, tegak. Dek Ros. Siapa ya? Saya lupa-lupa ingat. Sumira, ibu asrama dulu. Astaga, kok tumben-tumben bisa ketemu di sini? Saya tinggal di seberang. Oh, iya. Sejak kapan? Sudah lama. Ya, nyempit-nyempit di pinggir kota sambil melupa-lupakan yang sudah lewat. Anak-anaknya? Masih sama saya, malah yang besar sudah bekerja. Apa saja kegiatannya sekarang? Ya, dagang-dagang keliling menghabiskan waktu. Kalau ada yang titip abon, kerupuk, sandal-sandal. Dan juga Mas Inten sekali-sekali kalau ada yang percaya. Waduh, hebat juga usahanya. Saya juga jadi agen majalah Puspa. Lagi pop-popnya sekarang. Lumayan, dapat 20% buat setiap langganan baru. Oh, Singgah dulu apa? Lihat-lihat, siapa tahu jadi langganan. nanti saya mampir. Saya antar dulu Nak Jaka ke pemondokannya. Kelihatannya sudah megap-megap kecapean mencari rumah saya tadi. Oh, dari mana? Saya baru datang daripada Larang. Jaka. Ibu Sumira. Ibu juga daripada Larang waktu muda. Oh. Guru. Guru apa? Ini ibu-ibu di sekitar RT saya. Diam-diam maksudnya pengen belajar bahasa Inggris di rumah saya. Loh, kok tahu-tahu Ibu Singgi mendatangkan Nak Jaka daripada Larang? Menurut dia cuma Nak Jaka yang bisa mengajar. Nenek-nenek. Keponakannya barangkali. Saya teman anaknya dulu waktu masih kuliah. Ah, tidak. Ibu cuma main-main. Jangan diambil hati. Orangnya memang suka guyon sejak dulu. Yuk, nanti saya mampir. Saya tunggu. Aku anjurkan hari Senin kau kembali les. Baik buat kau di kemudian hari, supaya kau belajar berdiri sendiri. Iya, nanti. Bereskan dulu kurungan-kurungan itu. Ibu mau tutup dengan spray. Sebentar lagi Bu Sulaiman akan datang kemari. Siapa, Bu? Kenalan Ibu dulu. Kabarnya dia sekarang sudah jadi orang hebat, orang penting. Banyak kenalannya, terutama anak-anak muda yang usahanya sedang menanjak. Bantu dulu Ibu yuk. Kau mesti menemuinya. Kenapa? Siapa tahu kau akan diperkenalkan dengan pedagang muda dari keluarga baik-baik. Guru adalah jalan yang paling mulia. Oh. Betul. Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak muda zaman sekarang. Oh. Orang yang selalu diincar-incar oleh ibu-ibu yang punya anak gadis. Betul kan? Ibu-ibu sekarang lebih suka pada saudagar. Mungkin karena penghasilan mereka lebih besar. Betul, betul. Ah, bisa saja Nak Jaka melucu. Tapi semangat mesti tetap. Guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Salah. Guru kencing berdiri, murid kencing sendiri. Ibu tidak tahu apa itu. Pokoknya Ibu Singgi yang menyuruh Ibu bilang begitu. Ini ada sedikit titipan dari ibu-ibu. Anggap saja oleh-oleh. Paling-paling ke meja. Oh. Kalau ada kesulitan apa-apa, minta tolong saja ke seberang. Tidak apa-apa. Nanti Ibu yang ngomong. Orang kita juga. Waktu Ibu masih jadi ketua yayasan Kencana Asih, dulu di Bogor, kira-kira tahun 52-an. Waktu itu dia memimpin asrama putri kami. Ya, ya. Orangnya baik.
tapi mulutnya memang. Maklum mulut ibu-ibu. Tapi ngomong-ngomong, bahasa Inggris kan tidak terlalu susah ya, Nak Jaka? Bahasa Inggrisnya memang tidak susah, tapi mungkin nenek-neneknya yang bakal bikin saya susah. Nah, sudah ibu tinggal dulu. Bu, itu orangnya datang. Tenang, jangan gugup begitu. Biasa-biasa saja. Saya mual, Bu. Saya mau muntah. Jangan gugup begitu. Aduh, cuma seorang ibu-ibu. Kenapa mesti gemetar? Jadi hari Senin ya, Nak Jaka, kita baru mulai. Bereskan rambutmu. Usahakan supaya kau kelihatan cerah dan segar. Pakai bajumu. Silakan masuk. Nah, ini gubuk saya. Panas di luar. Adem di sini. Saya pikir sudah hampir musim hujan. Anginnya, debunya di mana-mana. Silakan duduk. Padahal saya kemarin keliling-keliling di daerah sini sama bapaknya anak-anak. Betul-betul saya tidak tahu Sus tinggal di sini. Sudah lama sejak saya pindah dari Bogor. Berapa kontraknya di situ? 60 setahun. Aduh. Mahal betul. Padahal yang punya kemarin ini menawarkan ke saya cuma 40. Apa tidak kemahalan? Itulah, sebetulnya ini kan tugas Ibu Singgi. Guru sudah didatangkan jauh-jauh, tapi dia sendiri pindah ke Surabaya kemarin. Siapa yang tidak grogi? Salah-salah saya bisa dibilang Tante Girang malah. Ini majalah yang saya maksud. Khusus buat ibu-ibu rumah tangga. Ya. Banyak tulisan-tulisan yang menarik. Ya. Cuma 800 sebulan. Ana? Iya. Bawa sini, Nak, kerupuk yang kau goreng tadi. Biar Bu Sulaiman coba dulu. Sekalian kau berkenalan. Iya, Bu. Anak saya yang bungsu, orangnya pemalu sekali. Kesukaannya di dapur melulu. Masak, jarang bergaul, tidak pernah kemana-mana. Mari Ibu pegang. Kenalkan. Ibu Sulaiman. Ana. Mari. Terima kasih. Apa itu? Hush, 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 hush. Bu, hush. Mereka berkelahi. Padahal sudah saling berkenalan. Nakal kau, nakal. Biarkan saja dulu, Ana. Nanti saja. Yang satu mesti dipisahkan. Pincang kakinya. Hush, hush. Di samping masak, dia suka sekali sama burung-burung. Ya, saya lihat banyak sekali. Terutama ada satu yang kepalanya putih.
yang kecil si Melati. Burung manyar itu dia beri nama si Burik. Oh. Mereka membutuhkan banyak sekali perhatiannya. Sampai-sampai dia tidak sempat apa-apa. Ajak dia bergaul. Ini alamat saya. Datang ke rumah. Malam minggu ini kebetulan ada pesta perpisahan dengan rombongan sepak bola yang akan keluar negeri. Saya kenalkan ke anak-anak saya dan pemuda-pemuda ganteng yang lain. Bagaimana? Supaya bergaul. Supaya berkenalan. Baik, baik. Nanti saya ajak abangnya sekalian supaya sama-sama. Boleh juga. Ini kerupuknya saya ambil 2 bungkus. Terima kasih. Ya. Sebentar. Nanti saya ambilkan kembalinya. Kalau ada yang mau pesan celana blue jeans, saya juga bisa adakan. Lebih murah, langsung dari pabrik. Anak saya yang tua kerja di sana. Lain kali saja, saya sudah terlalu lama ngelayap. Mari, sampai malam minggu nanti jangan sampai nggak datang ya. Kami pasti datang. Ana, sayang. Saya tidak mau pergi ke sana. Apa maksudmu tidak mau pergi? Saya tidak mau dijual-jual seperti itu. Semua dalam hidup ini diperjualbelikan, Neng. Tidak ada yang gratis. Cuma caranya berbeda-beda. Tapi apa yang mau diperlihatkan ke orang kalau kaunya sendiri terus-menerus ngumpet di rumah, gemetar, kegugupan, dan coba bergaul dengan burung-burung? Kalau kau tidak mau pergi, biar aku dan abangmu yang pergi. Tempatnya. Waduh, malah makin cantik. Alah, nih. Saya temu anak saya dulu. Iya, ya. Kembangnya pada larang dulu. Riri. Sini Ir. Bung Hafiz, coba lihat sana. Kalau ibunya sudah secantik itu, coba bayangkan bagaimana anaknya. Astaga, kok datang? Yang kali khusus melihat Bung Hafiz. Betul. Kita ganggu, Ir. Kau mesti ikut. Alah. Adikmu tidak mau pergi kalau kau tidak ikut. Tidak bisa, saya sudah mengundang orang lain datang ke rumah. Siapa? Itu di sana yang pakai jaket biru. Itu dia lihat kemari. Mangkut dong. Kok cengengesan begitu? Bung Hafiz itu dilihat lagi. Mana gondrong lagi. Batalkan. Suruh dia datang lain minggu. Mana mungkin dibatalkan? Mungkin saja. Memangnya sudah janjian kawin. Kalau kau tidak mau ikut, biar aku dan adikmu yang pergi. Ruth! Oi! Silahkan, ayo silahkan. Kita main keluar sana. Jangan ganggu Om Jaka terus-terusan. Sana keluar. Om Jaka pikirannya lagi nggak di sini, tapi di sana. Nah Jaka, sini saya kenalkan dengan ibu-ibu yang akan ikut les. Memang sengaja ibu tidak mengundang semuanya. Kecuali 1-2 saja yang dekat-dekat sini. Terutama yang cantik-cantik dan muda-muda. Kenalkan. Bu Sugeng, pokoknya Nak Jaka kalau ngajar jangan galak-galak. Ibu jantungnya lemah. Tamu ibu bukan cuma 11, tapi lebih banyak lagi. Tapi siapa yang mengira akhirnya ibu kawin dengan Vanes? Orang biasa, kawin terburu-buru. Pegawai perkebunan.
Hampir mati zaman Jepang, tapi tidak. Malah 8 tahun kemudian dia baru mati. Jantungnya berhenti. Terlalu banyak minum bir. Mestinya ibu pilih yang kaya waktu itu. Tidak. Ada kelebihan Vanes. Dia ganteng seperti kalian. Malah diguyu loh. Ya itu. Nah, kalian sudah berkenalan dengan ibu. Sekarang kalian mesti berkenalan dengan anak ibu. Mari. Anak. Ayo. Kau duluan lah, Tona. Kenalkan, ini anak ibu. Nanti yang bagian. Kenalkan. Herman. Kadir. Junaidi. Fritz. Si Hombing. Sembiring. Si Taurus. Gultom. Si Tohang. Dodi. Martono. Pit. Ipung. Kenapa? Astaga, anak. Nak Jaka, tolong ibu sebentar. Ada apa, Bu? Apaan nih? Sudahlah, sudah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kenapa mesti begitu gugup? Tidak ada apa-apa, bilang tidak ada apa-apa. Pinjam dulu ya, Nak Jaka. Barangkali dia masuk angin. Iya, barangkali masuk angin. Kelamaan duduk di sudut. Ayo kita pulang dulu. Nak Jaka, carikan si Udin, suruh diantarkan. Ira, ambilkan mantel ibu, Nak. Pinjamkan. Terlalu banyak orang sampai ke anak pengap. Mau muntah. Jalan yang di belakang. Sabar. Jalan tuh. Aduh, kaki saya nih. Turun di mana nih kita? Aja deh. Makanya kemana sih? Maklum di Siapa yang belum punya karcis? Karcis. Ini dia. Kembalinya ya. Berapa? Turunnya di mana sih? Di depan situ. Masih jauh. Iya, sabar ya. Tolong bukain jendelanya. Neng, anting-antingnya jatuh, Neng. Neng. Ubar aja. Bu, kasih saya, biar saya kejar. Dek. Dek, tunggu. Anting-antingnya. Tunggu. Ini anting-anting adik. Jatuh di bus. Bukan. Yang kiri.
Sudah. Oh ya, kita belum kenal. Ana. Jaka. Halo? Ya? Oh, sebentar. Hei, penyair, ada telepon dari bakal pacar. Yup. Tumben, hari lamar kita ada bakal pacarnya. Memangnya Bung Hafiz aja yang bakal punya pacar? Tapi kapan aku boleh datangnya? Nanti tahun depan. Nenekmu tahun depan. Sompret. Iya, nanti saya minta izin. Saya langsung sana. Ibarat kemuning layu di tangan, itu adalah kau, Ana, Ana. Senja di depan mata, daun ketapang berjatuhan. Musim sedang kemarau, air laut surut di pelabuhan. Hari ini telah buntu jalan ke gunung. Ana, Ana, bajumu tak berlengan. Bintang kejora sudah padam. Rumah tak beratap, burung tak bersarang. Di sana kau menutup pintu, ibarat kemuning layu di tangan. Itu adalah kau, Ana, Ana. Billy, anting-anting yang sebelah kanan hilang. Padahal ibu sudah bilang kalau menyeberang hati-hati. Saya cari kendaraan dulu. Ambil saja taksi, jangan sampai tetangga pada tahu. Terima kasih. Ada apa, Bu? Tidak apa-apa. Kamu yang salah. Gara-gara kamu saya ketabrak helicak. Sudah. Tidak apa-apa. Anting-antingnya yang kanan hilang. Loh, tadi pagi sudah saya kembalikan. Betul, yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan yang hilang. Oh. Ai. Coba, biasa-biasa saja. Kepalanya jangan dimacam-macamkan. Ibu Sugeng, sekali lagi. Saya adalah... Ai. Kok rame amat? Bu ojo gedek-gedek ngono lho. Yo kudu piye? Ngene, Mbak Yu. Ai. Malah tambah gila lagi. Makan dulu. Ibu ini disuruh bilang ai saja. Ai. Itu. Nak Jaka, kalau pulang ibu nitip ini ke Ibu Sumira untuk anaknya yang sakit. Ya. Silahkan ya, silahkan. Makan dulu. Sekarang sekali lagi, semua. Saya adalah... Ai. Bilang sama Ibu Suleman, tidak usah terlalu prihatin. Anaknya juga tidak apa-apa. Jangan repot-repot. Boleh saya ketemu? Tentu. Nanti Ibu lihat dulu sebentar apa dia tidak tidur. Sayang. Ana. Bangun. Ayo bangun. Ana. Ana. Sebentar Nak Jaka. Kalau lagi tidur jangan dibangunkan. Ah tidak, dia tidak tidur. Bangun dulu sebentar Nak. Ini Bu Sulaiman kirim oleh-oleh. Lihat siapa yang datang.
Nak Jaka mau minum apa? Teh atau kopi tubruk? Kopi barangkali. Ngobrol-ngobrol saja dulu sebentar. Nanti ibu bikinkan. Sekali-sekali baik juga minum kopi. Supaya darah lebih mengalir. Iya. Ya, kopinya juga habis. Kalau begitu teh saja. Permen? Tidak, terima kasih. Supaya jangan gugup. Saya tidak gugup. Nak Jaka memang betul. Kau memang cepat gugup. Maksud saya kurang punya keberanian. Makan satu. Kalau kau merasa gugup, kau mesti lebih berani. Nak Jaka tidak keberatan kan kalau ibu titip mantel ibu Sulaiman? Repot, tidak sempat. Tapi sapu tangan Nak Jaka biar Ana saja yang mengantarkan. Tidak apa-apa. Mantelnya nanti saya antarkan. Nah, Nanti saya sampaikan. sampaikan terima kasih ibu. Maaf tidak bisa mengantarkan sendiri. Willy, ini kenalkan Nak Jaka. Tetangga kita yang tinggal di seberang. Pernah ketemu? Jaka. Sering-sering datang kemari kalau ada waktu luang. Tinggal nyebrang. Pasti. Tinggal dulu. Yuk. Kalau Nak Jaka ada perlu apa-apa, jangan ragu-ragu. Datang ke ibu. Nanti ibu bantu apa yang bisa dibantu. Baik, Bu. Jujur kelihatannya. Sudah, mandi saja dulu sana. Jangan merokok terus. Bajumu sudah bau bebek. Bu, jadi tidak Bung Hafiz undang datang? Suruh dia cukur dulu. Yang mana-mana juga belum tentu. Alah, gampang itu. Kalau soalnya cuma rambut, nanti saya gunting. Mau model apa, Bambang Irawan? Nanti saya gunting model Bambang Irawan. Sip. Rut, apa kumisnya nggak perlu dipotong? Nih. Bagaimana? Beres. Rambutnya bakal dicukur. Model angkatan laut. Kau jangan melihat lelaki dari tampangnya. Tampang biasanya menipu orang. Siapa yang melihat tampangnya? Ibu yang selalu membicarakannya. Nak Jaka begini, begitu. Orangnya sendiri barangkali lagi ngorok. Ana, belum tentu. Kau selalu mengada-ada. Belum tentu dia sudah tidur. Baru jam 7:30. Itu yang selalu ibu takuti. Kau cuma memandang orang dari luarnya. Nak Jaka memang kurang ganteng jika dibandingkan ayahmu. Senyumnya kurang mengena. Tapi awas-awas, biasanya salah besar. Perempuan selalu terjebak oleh tampang laki-laki yang ganteng. Itu pengalaman ibu. Tapi Nak Jaka lain, dia lelaki biasa. Dan lelaki biasa biasanya jujur. Nah, kembalikan sana, mumpung masih siang. Saya tidak mau. Orangnya sombong begitu. Itu bukan sombong namanya. Orangnya memang tegas. Dan kau memerlukan orang yang tegas. Orang yang tegas biasanya setia. Calon suamimu mesti orang yang setia. Jangan takut. Bawa sana. Ibu akan perhatikanmu dari loteng. Hush. 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 Anak, kau mau pergi apa tidak? Sebentar. Pakai mantel dulu. Tanyakan sekali apa dia bersedia mengajarmu kalau malam. Apa? Mengajar kau bahasa Inggris kalau malam. Panggil dia Akang.
Iya. Kang Jaka, Siapa? Ana. Masuk. Pintunya tidak dikunci. Saya, saya mengembalikan sapu tangan Akang. Mengapa jadi begini? Apanya? Mukamu tidak keruan. Hapus. Hapus. Lepaskan, saya mau pulang. Tidak perlu. Jadi biasa seperti adanya. Kau bukan perempuan seperti ini. Bukan tampangmu yang harus kau rubah. Tapi di sinimu. Kenapa kau merasa begitu tidak berharga? Ana! Ana! Tunggu aku jelaskan. Aku mau bicara. Aku tidak bermaksud apa-apa. Maksudku tadi. Ana! Loh, kok tegang amat? Ana, dengarkan aku dulu. Saya tidak bermaksud menyakiti hatinya. Kenapa? Nak Jaka menolaknya. Tidak. Maksud ibu kalau malam. Ya, bisa. Kapan Nak Jaka mau mulai? Apanya? Les bahasa Inggrisnya. Oh. Boleh. Besok malam boleh. Ibu makin tertarik pada Nak Jaka. Iya. Ana, pernah kau jatuh cinta? Iya. Dulu waktu masih anak-anak. Dengan siapa? Dengan bapak guru. Dia pernah mencium saya. Di pipi. I am. You. You are. He. He is. She. She is. We. We are. Aduh. Nakal kau sudah mulai nakal. Biasanya ada soal di tempat kerjanya. Kalau dia mulai main gitar. Aku jarang sekali melihat burung pipit kepalanya putih. Itu kesayanganku. Lihat, dia lain dari yang lain. Kau lihat? Sayang kakinya pincang sebelah. Dia tidak mau bergaul dengan yang lain-lain. Mungkin dia malu. Badannya selalu gemetar. Ana, sini kau. Kau tidak pincang. Kau cuma merasa pincang. Itu yang membuat kau merasa tidak berharga. Membuat kau gemetar.
akan menjagaimu. Sekarang aku pulang dulu supaya kau bisa istirahat. Well, aku pulang dulu. Yuk, sorry aku tidak turun. Yup, kalau ada sajakmu yang masuk koran, kasih tahu aku supaya aku bisa ikut baca. Yup. Hapus air matamu, supaya jangan kelihatan bekas menangis. Sampai besok. Stop, Bang. Ibu minta maaf tidak bisa meladeni. Tanggal muda, jadi banyak majalah yang mesti diantar ke agen-agen. Biar sana sudah, tinggal. Kita ketemu lagi besok. Malam. Dia mencintai saya. Tapi apa mungkin saya merasa lebih tua dari dia? 17 atau 71 buat lelaki sama saja. Willy, coba tolong ibu. Bu, Bung Hafiz jadi apa tidak? Tidak usah lagi, gelagatnya kelihatan baik. Alah, Kau sendiri yang bilang aku tidak bisa lagi ngomong. ngomong sana kau pasti bisa. Ngomong bagaimana? Ayo, keburu dia datang. Aduh, mana udah klimis begitu. Aku dengar kau lembur kemarin. Gimana? Oh ya. Mampus. Bilang saja adikku sakit. Dibatalkan. Serba salah. Orang sakit semuanya. Orang sakit, orang gila. Dia sendiri bilang orang mesti cukur. Sekarang sudah cukur tidak jadi. Seenaknya mempermainkan orang. Rambut bagus-bagus sekarang jadi begini macamnya. Sudah. Nanti juga bagus lagi seperti John Lennon. John Lennon. Nenekmu John Lennon. Persoalan kecil, tidak usah diributkan. Antek kau. Pelajaran ke-7. Jangan khawatir, Neng. Ibu punya pengalaman banyak dengan ayahmu waktu masih muda. Ibu, malu. Alah, tidak apa-apa. Ibu lagi senang. Potret Nak Jaka, ayo, potret. Ayo. Itu ibu yang satu tidak bisa senyum apa? Ayo dong, senyum. Ya? Sekarang Nak Jaka, mari ibu ambilkan. Lumayan buat kenang-kenangan. Jadi sebelum ibu ke Bandung, potretnya sudah bisa dilihat. Kapan ibu ke Bandung? Hari Minggu ini, barang 2-3 hari, mau ambil keripik oncom. Ibu tidak mengira orang Jakarta suka juga oncom goreng. Mari. Dari tempat saya tadi, Bu. Ini bagaimana caranya? Tinggal pencet. Dekat dong. Ya, siap. Hati-hati ya kalian, ibu tidak di rumah. Fotonya ibu bawa dulu. Iya. Sudah, tinggal. Hati-hati, Bu. Ayo. Ibumu bukan saja banyak ngomong, tapi juga banyak bekerja. Tapi kadang-kadang menyengkelkan juga. Bagaimana kalau aku pergi duluan? Aku perlu bertemu kawan di sini. Seenak kau. Oke, kalau begitu. Yuk.
atau payung. Padahal aku pikir itu tidak perlu. Hanya akan membuatmu pucat, kurang matahari. Saya tidak bisa jalan kalau tidak pakai mantel. Juga payung. Kenapa? Saya merasa seakan-akan telanjang tanpa pakaian. Dan rasanya orang-orang mengejek saya. Kau selalu merasa. Itu salah besar. Tak ada kepercayaan pada dirimu sendiri. Terlalu merasa punya cacat besar. Padahal itu cacat kecil biasa seperti juga dimiliki oleh orang-orang lain. Tak bisa kurus, tua, jelek. Lantas, kau menutupinya dengan mantelmu. Dan sembunyi di balik payung sirkusmu ini. Dan menjadi orang aneh di tengah-tengah kota. Ana, pandang aku. Minggu yang lalu kau merasa dirimu pincang. Ingat? Padahal hari ini aku perhatikan kau sama sekali tidak pincang. Ya, kau cuma menilai dirimu terlalu rendah. Cacat kecil yang tidak menarik perhatian, kau perbesar berlipat ganda. Setiap orang punya kekurangan. Aku juga, ibumu, Willy, semua orang. Tapi kelebihannya ada juga. Biasanya orang yang merasa dirinya kurang mengimbanginya dengan kelebihan yang ada pada diri mereka. Tahu kau apa yang istimewa pada dirimu? Apa? Wih. Kau cantik. Itu kelebihanmu. Itu keistimewaanmu. Mari aku ajarkan. Tidak. Saya tidak bisa. Ayo, kita coba. Jangan ketinggalan zaman. Nanti kaki saya terpijak. Jangan rendah diri lagi. Ikuti saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. 1, 2. Ulurkan tanganmu. Lebih tinggi. Biasa saja. Lepaskan badanmu. Ya, begitu. 1, 2, 3. Nah, lebih baik sekarang. Begini? Ya, ikuti saja aku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang saya sudah mulai bisa. Ana, Beli. Beli. Bel. Ya. Iya. Lama amat, mana Ana? Belum pulang. Ibu sudah punya firasat waktu pergi. Pulangnya dari Bandung ibu naik bis. Pikiran ada waktu ibu mampir di rumah Wanarti di perkebunan. Ibu takut dia sakit. Kita sudah lama tidak menemuinya. Ibu ingin dia lihat.
Da iya mah putra almarhum Raden Tatang. Raden Tatang saha? Nu kapungkur ngawakilan menir di Padalarang. Apaan istrina oge tos wangsul deui ka dieu. Nyi Saoda? Muhun Nyi Saoda nu bumina di ditu. Nuhun, permiyos. Nyai, Ayo, jangan sama ayah terus. Katanya mau baca sajak. Ayo. Mari silahkan diminum. Laut, laut terbentang luas. Biru tak terbatas. Maju, maju. Hayo perahuku, jangan takut pada ombak-ombak dan angin taubak. Pasti kita sampai ke daratan. Menembus angin, menempuh ombak. Apalagi, Bu? Angkat jangkarmu. Angkat jangkarmu, bentangkan layar. Gelombang ada di depan. Kapan aku jadi pelaut? Bersama perahuku kita ikut. Ana, Willy, hati-hati. Silakan, mari. Oh, terima kasih. Tadi sudah. Pintar betul anak itu. Dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Coba yang ini tadi kan belum. Jadi betul-betul Dalam. di Jakarta. Kapan? Mira. Mencari ibunya? Ada di sana? Iya. Anaknya merengek terus mau pulang. Salam, Tante. Siapa namanya? Jaka. Aku tidak mau kau bergaul lagi dengan dia. Suamimu mesti orang baik-baik. Dari keluarga baik-baik. Bukan dia. Aku tidak setuju. Ana, sabar dulu. Kita minta dulu penjelasannya. Ibu tidak bisa bertindak seperti ini. Sebelum adikmu terlanjur. Sebelum terjebak. Apa salahnya dengan dia? Racun. Kebaikannya beracun. Dia anak perempuan jalang. Dia tidak akan cocok untuk kau. Dia tidak akan setia. Ibu. Ana? Kang Jaka. Itu Kang Jaka. Lepaskan, lepaskan. Ana. Jangan begini. Ana? Willy? Ana? Bung Jaka. Ayo kita pergi keluar dulu. Ya.
Aku memang dibesarkan oleh Nyi Saoda. Itu sebabnya aku kelihatan seperti orang tolol. Tapi kami menyukaimu. Alah, tidak perlu bohong. Ibuku mesti ada yang kasih mengerti. Buat apa? Kalian tidak pernah bertanya kenapa aku mau jadi guru waktu Ibu Singgi minta aku ngajar di sini. Kau tahu kenapa? Karena aku ingin pergi daripada Larang. Waktu ayahku meninggal, dia menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Nyi Saoda. Aku tidak memperoleh warisan apa-apa. Kau tahu kenapa? Karena aku lahir dari istrinya yang pertama. Aku bukan anak Nyi Saoda. Aku melihat dengan mataku sendiri. Anak itu merengek-rengek mencari ibunya. Dan bukan sekali itu saja aku melihatnya. Tapi setiap kali. Karena setiap kali aku harus mencari bapakmu di rumah perempuan itu kalau suaminya sedang bertugas di perkebunan. Tapi itu dulu. Kita tidak bisa terus-terusan hidup di zaman yang dulu. Dulu lebih cantik, sekarang coba lihat Ana. Dulu ibu kayu umur 16 tahun. Sekarang lihat kemari. Lihat dia. Maunya apa? Maunya apa? Jangan tertarik. Kau kira aku takut melihat adikmu jadi perawan tua, pincang dan tidak karu seumur hidupnya? Dia mencintainya. Mereka saling cinta. Bung Jaka bukan anak Nyi Saoda. Mereka tidak ada urusan apa-apa dengan Nyi Saoda. Tapi bapakmu, nak. Bapakmu. Perempuan itu telah merusak rumah tanggaku. Hidupku. Dan kalian waktu itu masih kecil-kecil. Betul. Tapi tidak benar kalau Ana yang harus jadi korban. Aku atau Bung Jaka. Dan bapak sendiri. Dia bukan laki-laki yang baik. Dia tidak punya tanggung jawab. Willy. Kau tidak boleh menemui laki-laki itu lagi. Si jalur maya buatku ini banyak getahnya, hatiku buyar nona, terlanjur sayang, cinta begini susah obatnya, jiwa manis aduh sayang, hati menangis merana seorang, perahu papan lunak membawa rakit, orang malam disangka jati, tak tahu kapan pulang, habisnya sakit, biar sekali dibawa mati, jiwa manis aduh sayang, hati menangis
Saya takut tidak bisa ketemu Akang lagi. Ini untuk Akang. Lusa Akang ulang tahun. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan tetap mencintaimu. Ibumu tidak akan bisa memisahkan kita. Cuma memerlukan sedikit kesabaran. Saya sudah melepaskan semua burung-burung. Saya pikir baiknya begitu. Mereka bebas dari penjara. Willy. Tolong sebentar. Willy. Aku tahu kau akan kembali dan minta maaf pada ibu. Kau tidak minum, kan? Tidak. Kang Jaka tidak akan meninggalkan saya. Iya. Ibu takut kalau kau pergi minum seperti ayah dulu. Karena kata ibu, kau tidak bahagia dengan pekerjaanmu yang sekarang. Apa betul, Will? Kalau kau sudah kawin, aku akan pergi jadi pelaut. Aku sudah bosan jadi tukang jahit. Kang Jaka, Willy mau keliling dunia. Wah, kau tidak ikut? Tidak, saya mau pulang kepada Larang. Ana, aku mesti ke warung mengambil minyak seperti biasa. Oke. Bukan maksud saya menghina ayah. Mungkin saya terlalu jenuh di tempat pekerjaan. Saya harap ibu mengerti. Pikiran ibu banyak sekali. Kecapean, kurang tidur waktu di Bandung. Saya mengerti. Aku memang sedang gelisah. Selama bertahun-tahun berdagang, kaulah tangan kananku. Di zaman susah seperti ini, kita harus saling bantu. Kita tidak boleh salah tindak. Iya. Kita harus saling berpegangan. Aku punya pengalaman pahit dengan ayahmu. Dia tidak pernah setia padaku. Tapi aku mencintai ayahmu. Kami semua mencintainya. Ibu bukan tidak menyukai anak itu, tapi tampangnya mengingatkan ibu pada perempuan itu. Hidup memang tidak gampang. Hidup memerlukan pengorbanan. Susu? Tidak usah. Pakai sekali-sekali. Kau kurang tidur. Tidak. Saya tidak biasa. Kau mirip sekali dengan ayahmu. Selalu susah untuk diyakinkan orang. Tapi berjanji, nak. Berjanji satu hal. Kau masih akan mengundang calon lain buat Ana. Tamu lain. Ibu khawatir. Ibu takut. Air tenang biasanya menghanyutkan. Ibu ingin dia segera berumah tangga. Kawin. Tinggal bersama suaminya dan tidak tergantung pada orang lain. Mau kau, nak? Jangan diambil hati pengalamanmu dengan Bung Hafiz.
Memang tidak enak jadi penengah. Mau kok? Semalam saya sudah bicara dengan seorang kawan. Kita akan mengundang seorang tamu yang baru lulus IKIP dari Bandung. Jadi kau sudah mengundangnya? Aku sudah mengira kau pasti turut memikirkannya. Kedua anak-anakku memang anak-anak yang istimewa. Anak-anak yang baik. Jadi dia seorang guru juga? Iya, supaya jangan terlalu kaget. Itu bijaksana namanya. Malah kalau bisa cari yang perawakannya jangkung dan kurus. Supaya adikmu tidak terlalu kehilangan. Saya akan menolaknya kalau perawakannya seperti itu. Kenapa? Tidak semua orang kurus hatinya bengkok. Siapa namanya? Kurang jelas, nanti saya tanyakan. Ya, jadi kira-kira hari Sabtu. Itu berarti Ibu harus bekerja berat. Tinggal beberapa hari lagi, Bung. Kita tidak akan mewah. Betul-betul tidak akan mewah. Tapi horden akan Ibu ganti supaya cocok dengan sofanya yang masih lumayan. Dan menukar bantal kursinya yang sudah jelek. Ibu akan menempatkan beberapa lampu meja supaya lebih srek. Hahaha. Tapi kapur dinding dan cat pintu kau yang mesti beli. Tapi saya sudah tidak punya uang. Untuk kebahagiaan adikmu kau mesti lembur. Oncom goreng ini juga Ibu pikir lebih baik dititip saja ke Baba Apin supaya uangnya bisa langsung diambil. Ibu akan berhenti dagang kalau anak sudah kawin. Jangan terburu-buru, Bu. Tamunya Ibu belum lihat. Siapa tahu keadaannya lebih jelek dari Bung Jaka. Tidak mungkin. Aku kenal kau, Willy. Ibu. Bu. Aku kenal kau. Kau mencintai adikmu. Tidak mungkin kau akan mendatangkan tamu yang keadaannya lebih jelek dari Bung Jaka. Apa ini? Semua. Saya adalah You. Ibu Sugeng. Apanya yang You? Saya adalah I. Ini kan pelajaran pertama. 2 bulan yang lalu. Kita cuma ngulang. Sekarang semua. Saya adalah I. Semua. Saya adalah I. Sekarang Ibu Sugeng sendiri. Saya adalah You. Ya ampun. Jaka, ada yang mau ketemu. Bawa surat dari Bung Willy. Sebentar, nak ya. Coba dilihat lagi pelajaran yang pertama. Saya adalah I. Wong lali kok diseneni. Padahal mbiyen kan aku wis kondo. Aku iki loro jantung. Ya memang sudah tua. Bagaimana tidak bodoh? Ya bodoh. Otaknya juga sudah puntul. Alah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Mungkin orangnya lagi jengkel. Nanti malam saya datang ke rumahnya sama anak-anak. Dia ulang tahun. Sekalian menanyakan. Ulang tahun toh. Kenalkan istri saya. Lis. Jaka. Penting dari Willy. Kami kebetulan lewat mau ke dokter sekalian. Jangan banyak soalnya. Jangan diambil hati. Begini loh. Saya adalah belajar ya belajar. Tapi saya salah terus. Saya adalah Gitu loh ya. Iya, bodoh. Tolong berikan surat ini kembali. Bilang, oke. Thanks. Mudah-mudahan semuanya bisa beres. Sekarang kita ulang dari pertama. Saya adalah I. Semua. Saya adalah I. Sekarang Ibu Sugeng sendiri. Saya adalah
Happy birthday, Master Jaka. Burung putih telah lepas dari sangkarnya. Burung putih adalah mata air yang turun ke pancuran. Sejuknya cinta, hangatnya pelukan jejaka. Burung putih telah lenyap menjelang senja. Burung putih adalah batu penawar yang tumbuh di halaman. Rangkaikan bunga kesturi. Burung putih kini gemetar di telapak tangan. Alangkah semerbak bau setanggi. Mempelai masuk ke peraduan. Aduh, burung putih dalam dekapan. Panasnya dada, beratnya tanggungan sang dara. Kini kemuning bermekaran. Bunga Tanjung bertaburan menghias sanggulmu. Burung putih, burung pipit putih, hujan akan tiba. Ibu sudah duga dari dulu. Si Jaka itu dipanggil Nyonya Sulaiman sebenarnya buat anaknya. Atau siapa tahu ada udang di balik batu. Ibu juga belum pernah melihat dia bersama suaminya. Pakai potret-potret segala. Tidak usah kau lihat-lihat. Mereka cuma mau membuat kau ngiri. Kenapa tidak dari dulu saja mereka terus terang? Sebentar. Tunggu ya, Nak Jaka. Ira, sini ibu yang ambilkan. Nanti salah lagi. Sana kau dengan Nak Jaka. Ini pacaran. Hush, apa? Pegangan dong. Sekarang ibu. Padahal yang diincer-incer sebenarnya si Jaka. Akal bulus. Sudah, Bu, kedengaran orangnya nanti. Baru bisa menggait guru desa, sudah sombong. Ayo Nak Jaka, salam sama Ibu Sumira. Bilang ibu tidak mampir ya. Baik. Dor, aku sudah melihatmu sejak tadi. Jangan cemburu. Enggak, Sapu tanganku sekarang semuanya pakai nama. saya masuk dulu. Anak Ikep itu siapa namanya? Itu bagus. Hebat. Itu baru nama. Kau tahu berapa gajinya di Jakarta? Mana saya tahu. Kau mesti tahu. Tanyakan. Ruth, tanyakan gajinya berapa? 20.000 ditambah dapat beras. 20.000. Ditambah dapat beras. Lumayan juga buat rumah tangga yang belum punya anak. Asal dia tidak suka judi atau minum. Tanyakan apa dia suka minum, judi. Mana saya tahu. Memangnya saya polisi? Kau mesti cari tahu. Penting buat seorang ibu mengetahui apa calon menantunya suka judi atau minum. Dia tidak suka minum, apalagi judi. Bagus. Jadi semuanya sudah beres buat besok. Uang keripik oncom juga sudah ibu terima semuanya. Tinggal makanannya lagi yang belum ibu pikirkan. Gampang mengaturnya. Ibu sudah ngomong sama Baba Apin. Bahan-bahan dapur juga ibu sudah pesan secukupnya. Pasti dengan bayar belakangan. Nanti saya antar sebentar malam ke rumah ibu. Beres. Saya tidak mau didatang-datangkan orang pakai horden baru, pakai lampu baru. Saya tidak mau diperlakukan seperti barang yang tidak laku. Cuma kebiasaan. Laki-laki datang, perempuan menerima. Mau lebih apa kau dari itu? Saya sudah menerima Kang Jaka. Saya tidak mau lebih dari itu. Kau tidak boleh ke sana. Dia bukan satu-satunya lelaki di dunia.
Masih ada beribu-ribu laki-laki yang lain. Dulu ibu memilih ayah. Kenapa ibu memilih Vanes? Karena ibu mencintainya, kan? Ibu bukan contoh yang baik. Barang-barangnya. Bu, ini sounnya. Ya. Ini bawangnya, Bu. Iya, nanti saya periksa. Ya. Tunggu, masih ada lagi, Bu. Ya. Ayo minggir pada pergi sana. Sana temui adikmu dulu. Jangan seperti orang edan begitu. Pilih. Ini Ya, putau. tidak, terima kasih. Calon menantu saya tidak suka minum minuman keras. Aku usahakan tamu kita itu mudah-mudahan laki-laki yang terbaik untukmu. Ibu sudah memberi abangmu uang supaya kalau hujan, dia bisa membawa tamu kita kemari dengan taksi. Berputar kau, nak. Ibu ingin lihat apa bagian belakangnya sudah lurus atau belum. Nah, turun kau sekarang. Lihat ke kaca. Kau cantik. Saya tidak mau pakai bunga-bunga segala. Banyak hal yang tidak bisa diucapkan seorang wanita melalui kata-kata. Tapi banyak yang bisa diucapkannya dengan cara-cara lain. Bungamu ini dan bajumu akan membuat seorang laki mengerti apa yang dimaksud. Hapus air matamu dan lihat ke kaca sekali lagi. Kecantikan ibumu sudah tersaingi waktu masih muda. Itu rupanya menjadi senjata ibu menarik laki-laki. Tenang, nak. Tenang-tenang saja. Tamu kita pasti datang. Banyak hal yang bisa kita atasi kalau kita tenang. Ibu bisa bayangkan tamu kita datang, berpakaian rapi, dan mungkin lebih ganteng dari ayahmu. Seperti pangeran dalam dongeng. Hush, hush. Usir kucing itu dari genteng, nak. Kotorannya berjatuhan di meja. Bentar, aku kasih tahu ibu dulu. Bu! Iya, sebentar. Ana, bukakan abangmu. Bu! Iya. Bu! Ini payungnya, kasihkan sekalian. Iya. Ana, tamumu kehujanan. Lekas, Bu! Bentar, nak. Adikmu sedang tanggung. Lekas! Ibu tidak tahu di mana dia menyimpan kuncinya. Jangan konyol kau. Iya.
Adikmu lupa di mana dia menyimpan kuncinya. Tahu-tahu ada di pintu. Kenapa tidak kau suruh turun tamunya? Nanti kehujanan, masuk angin. Adikmu ada di muka rumah lelaki buaya itu. Biar aku susul sebentar. Ajak dulu tamumu masuk, Will. Payungnya ada di gantungan. Ibu susul dulu adikmu sebentar. Ruth, suruh taruh mobilnya di ujung jalan. Kalau tidak mau kan bisa menolak. Tapi jangan begini caranya. Tolak kalau perlu. Kalau perlu aku yang tolak. Tapi temui dia dulu. Tapi saya tidak mungkin mencintainya. Kemarikan sapu tanganmu. Apa ini? Biasa, tipuan. Saya tidak mau memakainya. Kau harus memakainya, dadamu terlalu kempis. Buat apa menipunya? Siapa yang menipu? Ini jebakan manis, dan lelaki suka dijebak dengan cara yang manis. Tunjukkan muka manis di muka tamumu. Ibu sudah bilang, malam-malam begini mana ada orang jual merica. Dan kau mau pergi juga. Rasakan, tamu kita akan marah kalau supnya tidak pakai merica. Kang Jaka, kalian sudah gila. Apa ini? Ibu, maksud saya, ini jalan yang terbaik buat mereka. Tidak mungkin. Aku tidak mengizinkan kalian kawin. Penipu kalian. Penipu. Apa maksudmu? Tunggu dulu. Tunggu. Biarkan saya pergi. Jangan melucu kau. Jangan tarik-tarik. Penipu. Pergi. Pergi kau sana dan jangan kembali lagi mengurusi kami. Pergi kau sana ke bulan. Aku akan membawamu pulang kepada Larang. Aku takut kau ditelan oleh kota besar. Orang-orang seperti kita lebih cocok tinggal di kota kecil. Sampai besok pagi-pagi, kita tinggal di rumah Rudi, supaya tidak ada yang menghalangi lagi. Pakai saja pakaian yang ada. Tidak usah bawa apa-apa. Kau sudah cukup cantik seperti ini. Mirip pengantin pedesaan. Iya. Tapi bagaimana dengan Willy? Abangmu tahu apa yang mesti dia lakukan untuk ibumu. Cepat. Ya, sudah. Oke, Bung Jaka. Ya. Sampai ketemu, Ana. Willy! Cepat, mereka baru saja masuk. Kita masih punya kesempatan nanti. Ana tidak punya lagi kesempatan yang baik seperti ini.